Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna dengan NIM 2107301307 Prodi Peternakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja. 1. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syaban menyusun tata bahasa baru, bahasa Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1942 sampai tahun 1945, masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggap sebagai bahasa musuh. Hal yang demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang semakin penting. Yang ketiga, tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa negara sesuai bunyi Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 bahasa Indonesia. Yang keempat, tanggal 19 Maret 1947, Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan M.R. Sewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dan ejaan Van of Huichen yang sebelumnya berlaku. Yang kelima, tahun 1948. Pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Yang ketujuh, tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1924 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Yang ketujuh, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR, yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ke-8, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, serta pedoman umum dan pembentukan istilah resmi yang diberlakukan di Indonesia, bahasa Nusantara. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.